Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Pernikahan tersembunyi bab 138, beruntungnya kamu. Detik berikutnya, gadis itu membuka matanya sepenuhnya. Pada saat sosok pria itu terpantul di mata yang putus asa namun jernih itu, gadis itu menatap dengan linglung dengan ekspresi bingung, sebelum kabut segera berkumpul di matanya. Air mata besar terbentuk, mengalir di sepanjang tepi matanya, mereka muncul satu demi satu, tampaknya tak berujung. Ningxi, Lu Tingqiao benar-benar panik karena air mata gadis itu. Ada apa? Apa ada yang sakit di tubuhmu? Maaf aku datang terlambat, jangan menangis lagi, aku akan mengirimmu ke rumah sakit, kau jangan menangis lagi, oke? Jantungnya hampir berhenti berdetak. Mata Ningxi merah sementara air mata masih mengalir di wajahnya. Dengan susah payah, dia mencoba mengangkat tangannya, tetapi tangannya terjatuh di tengah jalan. Apakah kamu ingin bangun? Lu Tingqiao segera membungkuk dan membantunya berdiri. Tepat saat dia hendak membantunya turun dari tempat tidur, lengannya tiba-tiba memeluk lehernya. Kepalanya terbenam di bahunya dan tubuhnya gemetar karena tangisannya. Air matanya dengan cepat membasahi pakaiannya, mengalir di sepanjang lehernya. Lu Tingqiao merasa seakan-akan ada pisau yang menusuk hatinya. Dia mengulurkan tangannya yang besar untuk menepuk-nepuknya dengan lembut seolah-olah dia adalah pecahan kaca yang rapuh. Jangan takut, semuanya baik-baik saja, semuanya baik-baik saja, maafkan aku, maafkan aku. Karena kepanikan dan ketakutan yang luar biasa, Ningxi menangis setidaknya selama 10 menit sebelum dia berhenti dan mulai cegukan. Lu Tingqiao dengan sabar membantunya mengatur napasnya, dan karena takut membuatnya khawatir, dia menegangkan tubuhnya dan tidak berani bergerak. Setelah beberapa lama, Ningxi akhirnya tenang dan berbicara dengan suara serak ke telinganya dengan nada yang sangat lemah dan tak berdaya yang belum pernah dia dengar sebelumnya, beruntunglah kamu. Dia hanya bilang, beruntunglah itu kamu. 3 kata itu sangat menyentuh hatinya dan bergema dalam hatinya. Pada suatu waktu, mungkin dia sendiri belum menyadarinya, tetapi gadisnya sudah begitu mempercayainya. Ningxi memaksakan senyum, tergagap, Lu Tingqiao, kau tidak tahu, betapa mengerikannya hari ini, sebelum aku melihatmu, aku sudah mulai meragukan hidup, dan aku hampir putus asa pada dunia ini. Ia mengira dirinya sempurna dan ia mengira tidak ada hal lain yang dapat membuatnya kehilangan keseimbangan. Namun, ketika kejadian yang terjadi 5 tahun lalu itu akan terulang lagi, ia tidak dapat menahan diri untuk tidak terpuruk. Dia sudah memikirkannya sebelumnya. Bahkan jika Zhu Xiangcheng tidak berniat untuk mengambilnya sendiri, kemungkinan besar dia akan memberikannya kepada orang lain. Burung yang sejenis akan berkumpul bersama. Seseorang yang bergaul dengan Zhu Xiangcheng pasti akan menjadi pria yang lebih memuaskan. Saat ini, dia senang karena tebakannya salah, tetapi dia tidak menyangka bahwa orang yang ingin didekati Zhu Xiangcheng sebenarnya adalah Lu Tingqiao. Mata Lu Tingqiao berkilat penuh niat membunuh, tetapi nadanya sangat lembut saat berbicara, maaf, akulah yang menyeretmu ke dalam masalah ini. Aku ingin membantumu malam itu, tetapi itu menyebabkan kesalahpahaman dengan Zhu Xiangcheng. Aku tidak menyangka dia akan melakukan hal semacam ini. Bagaimana mungkin aku menyalahkanmu? Kau mencoba menolongku. Ningxi tiba-tiba menyadari bahwa dia masih tergeletak di atas tubuh pria itu dan segera mencoba untuk berdiri tegak, sambil berkata dengan canggung, maaf, aku membuat pakaianmu kotor. Gadis itu berlutut di sana dengan wajah berlinang air mata. Setelah lapisan kelopak bunga yang menutupi tubuhnya hilang, pakaian tipisnya tidak bisa melindungi kesopanannya. Lu Tingqiao terbatuk dan mengalihkan pandangannya ke tempat lain, tidak apa-apa. Ningxi mencoba meluruskan tubuhnya tetapi tubuhnya mulai goyah. Lu Tingqiao buru-buru menopangnya, kamu baik-baik saja. Aku akan mengirimmu ke rumah sakit. Ningxi tersipu dan menggelengkan kepalanya, dengan obat jenis ini, tidak ada obatnya bahkan jika kita pergi ke rumah sakit. Oh, Lu Tingqiao, bolehkah aku meminta bantuanmu?